lemah, tentara Israel kalah telak, militan Gaza makin beringas, tentara Israel jatuh berguguran. Faksi-faksi perlawanan Palestina makin beringas terus melakukan operasi menargetkan pasukan Israel di beberapa titik di jalur Gaza. Akibatnya, militer pendudukan Israel mengakui belasan anggota pasukannya menjadi korban. Israel makin mengalami banyak kerugian dari aksi genosidanya di Gaza. Israel mengakui 13 tentara terluka dalam bentrokan atau ledakan IT di wilayah timur dan selatan jalur Gaza. 4 diantaranya berada dalam kondisi kritis. Rinciannya, 8 tentara yang bertempur bersama Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung terluka di Gaza Timur, sedangkan 5 tentara lainnya yang bertempur bersama Batalion Zabar di bawah Brigade Gifati terluka di Rafah Selatan akibat alat peledak improvisasi, IT. Pekan lalu, media Israel mengungkapkan bahwa 615 tentara pendudukan Israel telah tewas sejak dimulainya perang, dengan 267 diantaranya kehilangan nyawa selama invasi darat di jalur Gaza. Mengenai tentara yang terluka, diklaim bahwa 3.361 tentara pendudukan Israel telah terluka sejak awal perang, termasuk 520 orang dengan luka kritis. Saat ini, 26 tentara berada dalam kondisi kritis di berbagai rumah sakit Israel, 157 lainnya mengalami luka sedang, dan 60 lainnya luka ringan. Dalam berita terkait, media Israel melaporkan kematian 3 tentara pendudukan di garis depan bersama Lebanon, sementara 40 tentara dan seorang pemukim terluka dengan berbagai luka dalam sepekan ini. Lebih banyak operasi perlawanan. Mengutip laporan media berbasis di Beirut, Al-Mayadeen, pasukan militan Palestina di jalur Gaza terus melawan pasukan pendudukan Israel di berbagai wilayah terutama di Kem Jabalia. Pada Minggu, 12 Mei 2024, Brigade Al-Qassam Hamas melakukan operasi kompleks di sebelah timur Kem Jabalia di Gaza Timur, tempat pasukan pendudukan Israel ditempatkan. Pesawat tempurnya berhasil menyerang tank Merkava Israel dengan menggunakan peluru Al-Yasin 105, sehingga menyebabkan korban jiwa di antara tim operasinya. Pejuang Al-Qassam kemudian melenyapkan 7 tentara Israel yang ditemukan di belakang kendaraan yang menjadi sasaran dari jarak dekat. Dalam operasi kompleks lainnya yang dilakukan di jalan sekolah di Kem Jabalia, brigade tersebut menargetkan pasukan pendudukan Israel, IOF, yang ditempatkan di dalam sebuah rumah, dengan menggunakan peluru anti-infanteri. Ketika tentara Israel berusaha melarikan diri ke bagian bawah rumah, para militan Palestina itu menggunakan jenis raat anti-infanteri sehingga menimbulkan korban jiwa. Dalam operasi yang sama, ketika pasukan lapis baja Israel maju untuk menyelamatkan korban luka dan mengambil jenazah tentara yang tewas, Mujahidin Al-Qassam menargetkan tank Merkava menggunakan peluru Al-Yasin 105 dan meledakkan tank lainnya menggunakan bahan peledak penusuk lapis baja Syawas. Pejuang perlawanan juga menembak seorang tentara Israel dalam operasi lain di wilayah yang sama. Di timur Laut Jabalia, sebuah tank Merkava menjadi sasaran menggunakan peluru Al-Yasin 105. Sementara itu, di Jabalia Timur, Al-Qassam menghantam kendaraan pendudukan yang bergerak maju dengan mortir,
menargetkan tank Merkava 4 menggunakan peluru Al-Yasin 105 di Jalan Al-Dahiliyah dan menyerang pasukan IOF yang tengah berkumpul menggunakan mortir kaliber berat. Dengan menggunakan alat peledak yang menembus lapis baja Syawas, para pejuang perlawanan menargetkan buldoser D9 Israel di sebelah timur Camp Jabalia, di mana sebuah Merkava dan sebuah pengangkut personel juga terlibat dengan menggunakan peluru Al-Yasin 105. Al-Qassam juga menyerang posisi artileri Israel dengan mortir kaliber berat di timur Laut Gaza. Media militer brigade menerbitkan sebuah video yang mendokumentasikan penargetan pasukan dan kendaraan Israel di Jabalia Timur. Di sebelah timur distrik pusat, dekat jembatan Wadi Gaza, Brigade Al-Qassam menargetkan pasukan Israel yang maju dengan menggunakan mortir. Operasi selanjutnya menyebar ke selatan jalur Gaza, di mana mortir digunakan untuk melawan pasukan Israel yang terletak di penyeberangan Rafah. Di Rafah Timur, pejuang Al-Qassam menargetkan buldoser D9 menggunakan peluru Al-Yasin 105, yang kemudian membakarnya di sekitar Masjid Al-Harun. Operasi Brigade Al-Quds. Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, menegaskan, bentrokan intens melawan unit khusus Israel yang dikerahkan di dalam sebuah apartemen tempat tinggal di Camp Jabalia, menggunakan senapan mesin dan peluru tandem, membenarkan adanya korban di antara orang Israel. Di sebelah timur camp, di belakang blok 2, para pejuang Al-Quds menargetkan tank Merkava menggunakan peluru tandem. Mereka juga menyerang kendaraan pendudukan yang berkumpul di area blok 2 dengan menggunakan rentetan mortir 60 mm. Pejuang perlawanan juga meledakkan bom bar yang menargetkan Merkava Israel di daerah Abu Zaitun, di Camp Jabalia. Di sekitar Mazaya, juga di Camp Jabalia, brigade menghujani kumpulan IOF dengan mortir 60 mm. Dengan menggunakan peluru anti-infanteri bar, pejuang Al-Quds menargetkan pasukan Israel yang dikerahkan di dalam sebuah apartemen perumahan di Jalan Abu Al-Ais di Camp Jabalia. Di sebelah timur kota, para pejuang menargetkan tentara IOF dan kendaraan yang berkumpul dengan mortir 60 mm. Di Netzarim, Brigade Al-Quds melakukan 2 operasi terpisah terhadap posisi prajurit dan kendaraan IOF, serta sebuah pertemuan menggunakan mortir kaliber tinggi.